Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan pembelajaran daring pada hari ini. Anak-anak ustazah, semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kita masih ada di bab 3. Yang akan kita bahas adalah bab 3 tentang mengasah kreativitas dengan cerita pendek. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu cerita pendek, ya kan? Lalu juga pembedaan cerita pendek. Lalu ini tuh ciri-ciri cerita pendek sepertinya belum ya. Nah, coba sekarang kita masuk ke ciri-ciri cerita pendek. Nah, jadi dalam sebuah cerita pendek itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Iyalah ya, karena dia kan merupakan cerita pendek, jadi dia tulisannya tidak boleh panjang-panjang ya. Lalu habis dibaca sekali duduk. Oke, benar. Hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Jadi anak-anak ustazah, bedanya cerita pendek sama novel, kalau cerita pendek itu dia hanya menerangkan satu peristiwa saja. Tokohnya pun nggak banyak dia biasa kalau cerpen. Tapi kalau misalnya novel itu peristiwanya itu udah berbelit-belit, alurnya itu udah berbelit-belit. Ya, banyak lebih dari satu peristiwa, tokoh-tokohnya pun lebih dikembangkan gitu kan. Lalu selanjutnya terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Ya. Jadi mau adapun itu di cerita pendek ataupun di novel, pastilah dalam sebuah cerita itu terdapat konflik ya atau masalah. Tetapi dalam sebuah cerpen itu tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Kadang ceritanya nanggung gitu ya, atau terpotong seperti itu. Tapi kalau novel kita tahu itu nanti konfliknya itu akan menimbulkan perubahan nasib pelaku. Misal dari dia jahat berubahlah dia menjadi baik, atau perubahan nasibnya dari yang miskin jadi kaya atau yang kaya jadi miskin, seperti itu ya. Lalu selanjutnya perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Ya, kalau cerita pendek itu memang watak tokohnya itu tidak dirincikan, tidak tidak dilukiskan secara secara detail tuh enggak, karena dia kan cerita pendek ya. Kalau perwatakan tokoh dilukiskan secara detail itu biasanya ada di novel ya, karena kan novel itu tebal. Tapi kalau dalam cerita pendek singkat aja perwatakan tokohnya. Nah, sekedar kita baca itu udah tahu kita tokohnya ini, oh ini orangnya egois, ini tokohnya ini pendendam, ini tokohnya ini. Nah, itu seperti itulah contohnya ya. Oke, kita lihat lagi ya contoh dari cerita pendek. Ini yang tentang pohon keramat ini udah dipelajari ya kan? Nih, pohon keramat juga sudah kita baca ya. Kita cari contoh cerita pendek yang lain. Oh, ini udah ke strukturnya. Nah, kita bahas ininya aja dulu ya nak ya. Apa namanya? Unsurnya kita pelajari dari pohon keramat ini. Jadi sebenarnya ini untuk unsur cerpen itu udah sering lah kita pelajari dari kelas 7 ya kan, cerita fabel. Nah, ini. Jadi dalam sebuah cerita pendek, dalam sebuah novel itu ada yang namanya unsur-unsur pembangun teks cerita. Apa saja unsur-unsur pembangunnya? Yaitu ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik.
Unsur intrinsik yaitu ada tema, ada latar, penokohan, sudut pandang, alur, dan amanat. Nah, unsur intrinsik untuk tema, apa itu maksudnya tema? Tema itu ingat ya, tema itu bukan judul. Ingat, tema itu bukan judul, tapi tema itu bisa berupa garis besar cerita gitulah. Ya. Tema itu kita dapati setelah kita membaca cerita tersebut, itu kita sudah tahu temanya. Ada dia tema tentang kekeluargaan, ada dia tema tentang persahabatan, ya kan? Ada tema tentang saling mengasihi, saling tolong menolong, tema kehidupan, tema nasionalisme, banyak ya tema itu. Tapi intinya tema itu bukan judul, oke? Seperti cerita Pohon Keramat itu ceritanya. Pohon Keramat itu tentang temanya itu kemasyarakatan, ya kan? Itu tentang masyarakat yang memang ada di daerah tersebut, ya, yang maksudnya setiap masyarakat itu dia meyakini suatu hal, ya, mungkin apa yang diyakini itu tidak sama dengan apa yang diyakini orang lain. Nah, seperti itu cerita Pohon Keramat ya, tentang kemasyarakatan. Lalu dalam sebuah cerita pendek itu terdapat latar. Latar ini terbagi menjadi 3, catat ya. Ada latar suasana, ada latar waktu, dan ada latar tempat. Apa itu maksudnya latar suasana? Nah, latar suasana ini bisa kita cari dengan cara tersirat maupun tersurat. Kalau dia tersirat itu nggak tertulis suasananya, kita yang bisa menerka atau menafsirkan ya suasana yang ada pada cerita tersebut. Ketika kita sudah membaca keseluruhan cerita, itu kita tahu itu suasananya nanti akan mencekam, suasananya itu bahagia atau menakutkan, seperti itu kan. Nah, kalau misalnya latar waktu, latar waktu ini dia itu tersurat biasanya. Dia sudah tertera misalnya pada suatu pagi yang cerah, pada sore hari, siang hari, seperti itu. Jadi yang menyatakan waktu secara tersurat itu latar ya, latar waktu. Selanjutnya ada latar tempat. Nah, biasanya latar tempat ini juga dia diketahui secara tersurat. Memang sudah ada. Pada cerita Pohon Keramat anak-anak ustazah itu terjadi di Gunung Beser ya, kalau nggak salah ya. Tapi entah desa mana ustazah sudah lupa, nanti boleh kita ulang lagi bacanya. Nah, itu termasuk latar tempat. Namanya juga sudah latar tempat, berarti memang itu ada dalam suatu cerita itu keterangan tempat yang menunjukkan tempat, entah di rumah, lalu di teras rumah, di perkebunan, di ladang, di hutan. Nah, itu pasti ada dalam sebuah cerita, itu latar tempat, waktu, dan suasana. Oke, selanjutnya ada yang namanya penokohan. Apa itu penokohan? Nah, ingat, dalam sebuah cerita anak-anak ustazah itu selalu ada yang namanya tokoh, ya kan? Nah, tokoh ini tadi memiliki yang namanya watak atau penokohan, sama seperti kita manusia kan? Nah, sama seperti kita manusia, kita ada juga watak kita. Jadi dalam sebuah cerita pendek itu dinamakan penokohan atau perwatakan. Ya, nanti dari cerita tersebut kita jadi tahu. Misalnya tokoh A, dia itu penokohannya adalah misalnya dia protagonis. Penokohan itu dia terbagi lagi. Ini yang berdasarkan jenisnya ya. Ada penokohan yang protagonis. Catat ya, protagonis itu apa? Itu tokoh yang baik, protagonis ya, pemeran utama yang biasanya baik. Antagonis, apa antagonis? Adalah tokoh yang jahat. Lalu tritagonis adalah tokoh pembantu. Seperti itu ya. Yang tritagonis ini dia tuh menyemarakkan cerita aja, melengkapi cerita aja. Yang paling urgen itu yang tokoh protagonis dan antagonis. Protagonis itu yang baik, berarti misalnya yang tokoh A
dia orangnya protagonis, ya kan? Penokohnya protagonis. Protagonisnya seperti apa baiknya? Kalau baik itu kan udah umum lah ya. Misalnya dia penyayang, penyabar, lalu apa? Rendah hati, suka memberi, itu seperti itu contohnya. Lalu yang si B ini punya karakter yang agak egois. Kalau kita tahu egois, itu berarti masuk ke penokohan apa? Antagonis, kebalikan dari protagonis. Nah, egois, sombong seperti itu. Serakah itu termasuk ke antagonis. Tritagonis itu peran pembantu ya, yang dia itu jarang muncul dalam suatu cerita, yang hanya untuk melengkapi saja. Jadi Ustazah rasa untuk penokohan ini udah sering lah ya kita pelajari. Lalu selanjutnya ada sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Nah, ini juga udah pernah ya kita pelajari. Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama ya, dan ada sudut pandang orang ketiga. Ingat, tidak ada sudut pandang memakai orang kedua. Tidak ada sudut pandang orang kedua, yang ada sudut pandang orang pertama serba tahu ya, sudut pandang orang pertama serba tahu, dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Apa maksudnya ini sudut pandang orang pertama serba tahu? Jadi dalam sebuah sudut pandang itu ditandai dengan kata aku, saya. Paham ya? Jadi kalau cerita tersebut diceritakan memakai kata aku, saya, itu berarti seolah-olah si penulis menceritakan dirinya sendiri, walaupun bukan cerita dia, paham ya? Tapi seolah-olah dalam cerita itu si aku ini yang bercerita. Jadi seolah-olah si aku menceritakan dirinya sendiri. Aku sedang tidur di rumah, lalu kegiatan si aku tuh kan dia serba tahu kan? Namanya dia sudah sudut pandang orang pertama. Ya, yang intinya setiap orang itu kan pasti tahu apa yang harus dilakukannya, itu dia. Jadi mengapa dikatakan sudut pandang orang pertama serba tahu? Ya karena kalau kita menceritakan diri kita, ya memang kita yang serba tahu, orang lain nggak tahu gitu kan. Itu ditandai dengan kata aku atau saya. Lalu sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti orang. Bisa berupa mereka, bisa berupa apa namanya? Nama orang, misalnya Rani adalah seorang ini. Nah itu ya, itu pakai kata ganti orang ya, nama orang. Misalnya nggak pakai kata aku nih, nama Siska, misalnya apa namanya itu Sari lah, yang lain-lain lah seperti itu. Lalu sudut pandang orang ketiga itu juga memakai kata ia dan dia. Ia dan dia. Dia adalah seorang anak yang pintar di sekolahnya, seperti itu. Jadi seolah-olah kalau kita menggunakan cerita kita menggunakan kata dia, ia, mereka ataupun nama orang, seolah-olah apa? Kita sebagai pengamat. Kita yang menulisnya, penulis itu seolah-olah sebagai pengamat. Kan dia itu orang lain kan? Ya kan, dia nggak mungkin dia itu kita menyebutkan diri kita, nggak. Dia itu untuk orang lain, menunjukkan orang lain, berarti seolah-olah penulis di sini itu sebagai pengamat. Nah, pengamat kehidupan orang gitu loh, paham ya? Nah, seolah-olah itu tadi penulis menceritakan orang lain. Itu ya, Nana Ustazah. Selanjutnya ada alur. Dalam sebuah cerita itu ya ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Kalau dia alurnya maju, itu ceritanya itu tidak ada dia flashback ke belakang, tidak ada. Kalau dia maju aja. Misalnya hari ini saya ini pada siang hari dia gini, tapi urutan ceritanya tidak ada flashback ke belakang, tidak ada mengingat ke belakang. Terus dia berlanjut peristiwa tersebut sampai akhirnya selesailah cerita tersebut. Nah, tapi kalau alur mundur seperti apa? Bisa seperti ini. Pada suatu hari atau pada 10 tahun yang lalu hiduplah seorang ini. Itu kan sudah nampak alur mundur.
10 tahun yang lalu, berarti ceritanya udah berlalu 10 tahun yang lalu. Tapi kalau alur maju mundur dia campuran. Misal hari ini dia misalnya cerita tersebut dia menceritakan yang pada hari ini terjadi, seolah-olah seperti itu ya. Misalnya pagi hari yang cerah, aku terbangun dari tidurku yang sangat panjang, misalnya seperti itu. Kulihat kicauan burung sudah menyapa, misalnya seperti itu. Itu sudah nampak dia alurnya ini maju. Tiba-tiba di tengah cerita anak ustazah mungkin dia teringat ya semasa dia SD, dia misalnya aku terduduk misalnya ya kan di depan pintu kamarku, misalnya aku berada di melihat ke arah jendela misalnya seperti itu. Terbayang aku 10 tahun yang lalu akan kisahku dengan teman-temanku yang ada di kotaku dulu. Dia teringat, lalu saat teringat itu dia menceritakan lagi kejadian-kejadian di masa lalunya. Nah itu berarti dia alur maju mundur. Paham ya anak-anak ustazah ya? Nanti kalau udah baca ceritanya paham itu. Lalu ada amanat. Nah, kalau amanat ini gampangnya, amanat adalah pesan yang bisa kita ambil atau nilai yang bisa kita ambil dalam sebuah cerita. Jadi anak-anak ustazah kalau dia cerita pendek yaitu berupa kehidupan, banyak sekali pesan yang bisa kita ambil, banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil untuk kita refleksikan ke kehidupan kita wujudkan dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak ustazah biasanya amanat ini ada yang tersirat, ada yang tersurat gitu kan. Kalau dia amanatnya tersirat, kita sendiri yang memahaminya. Kita baca dulu ceritanya ini apa maksudnya, lalu apa yang kena di hati kita, itulah amanatnya. Apa yang bisa kita ambil pesannya, itulah amanatnya. Lalu ada memang amanat itu tertulis gitu. Misalnya dia tulis seperti ini. Jadi intinya janganlah kita durhaka kepada orang tua kita, karena sungguh surga kita bisa meraih surga dengan melalui orang tua kita. Misalnya seperti itu termasuk pesan yang ada dalam cerita ya. Lalu misalnya kita mau ambil pesannya tentang janganlah sombong gitu kan, atau misalnya pertahankanlah pertemanan, persahabatan, dan ingatkanlah selalu teman kita ketika melakukan kesalahan. Itu bisa juga dijadikan amanat gitu ya anak ustazah. Nah sekarang mari kita sama-sama menganalisis ya, berapa unsur nih, ke-6 unsur ini pada cerita pohon keramat ya. Oke, kita masuk ke ke latar aja dulu ya. Untuk latar tempatnya sudah jelas lah ya, di perkampungan, di Gunung Beser gitu ya. Kita cari waktunya ya sama suasananya ya. Nah, ini sudah ada kata-kata angker. Berarti ini kalau kita simpulkan, kan kita udah baca nih, latar suasananya itu bisa mencekam, bisa menakutkan gitu kan. Itu suasananya. Kita cari waktunya ada nggak ya? Ini tiap malam. Ini bisa ya jadikan waktu dalam latar waktu dalam cerita itu adalah malam, ya kan? Lalu kita cari temanya ya. Kan udah tadi udah udah kita ketahui ya, latar waktunya itu pada malam hari, suasananya itu mencekam, menakutkan kan gitu. Lalu latar tempatnya adalah di Gunung Beser atau di perkampungan.
Ini ada flashback ke belakang ya. Sejak umur 5 tahun saya sering tidur di rumah kakek. Setiap subuh kakek membangunkan saya dan mengajak pergi ke masjid kecil di pinggir sawah. Saya yang kadang masih merasa ngantuk begitu turun dari rumah selalu takjub melihat gunung Beser berdiri kukuh. Saya merasa kesegaran pagi, harum dedaunan dan bau tanah adalah bau khas gunung Beser. Saya selalu berharap begitu turun dari rumah bisa melihat gunung itu bercahaya. Selesai sholat, kakek biasa mengontrol air sawah. Saya selalu menguntitnya dari belakang tanpa banyak bicara. Nah, ini dia udah bercerita kan, 5 tahun yang lalu. Dia menceritakan keadaan dia saat itu. Berarti ini kita bisa simpulkan alurnya ini. Pertama kan dia menceritakan yang kejadian saat ini, ya kan. Nih, ini termasuk alurnya itu maju awal-awalnya, ya kan. Lalu ada alur mundurnya. Saat pendudukan Belanda di kampung saya ada seorang tokoh yang melawan Belanda dan berjuang sendirian tanpa pasukan. Orang tersebut bernama Jaya Sakti. Jaya Sakti ini adalah orang yang ada di masa lalu diceritakan kan? Paham nggak kalian? Jadi ini termasuk sudah alur mundur. Jadi yang pertama ada cerita yang saat ini, ya. Jadi ini ceritanya adalah alurnya itu memakai alur maju dan alur mundur. Lalu apa lagi yang kita cari? Kita akan cari nama-nama tokoh serta penokohannya lah ya. Ustazah pun udah lupa nih karakter-karakternya. Kita baca sekilas-sekilas saja. Jaya Sakti ini bisa dikatakan tokoh ya, tapi tokoh di sini hanya penyebutan aja. Tapi dia di sini Jaya Sakti di sini tidak ada tindakan, tidak ada perilaku, tapi tetap dikatakan tokoh berdasarkan cerita si tokoh lain kan gitu kan. Bisa kita ambil penokohannya si Jaya Sakti ini. Jaya Sakti tidak pernah menyerah. Nah, jadi si Jaya Sakti ini adalah yang dipercaya di cerita ini adalah orang berjasa saat adanya Belanda ya masuk ke Indonesia seperti itu. Jadi menurut cerita orang Jaya Sakti ini penokohannya adalah tokohnya di sini baik karena dia apa? Berjuang. Dia tidak pernah menyerah untuk menaklukkan Belanda. Itu dia. Bisa kita letakkan penokohannya yaitu tidak pantang menyerah. Selain itu, konon mereka takut masuk ke dalam gunung karena dahulu ada beberapa orang pencari kayu bakar nekat masuk. Nah, kita cari lagi ya tokoh yang lainnya. Jaya Sakti udah. Begitu sorry kamu saya tidak mesti direbutkan sendiri berarti mengeluarkan itu. Oleh karena itu belum pernah ada berita para petani berkelahi karena berebut air. Kakek dan para petani lain juga sering mengontrol. Mereka bukan mengontrol takut saya berapa kali melihat para petani berburu. Bila mana ya lagi nama tokohnya ya? Ini tokoh saya ini kan dia yang menceritakan ini. Saya selalu senang, saya sering dibawa kakek ke tempat syukuran. Saya senang dengan hari. Nah, ini dari cerita yang ini dijelaskan si saya ini ada tokoh yang namanya saya kan. Tokoh saya itu dia menceritakan kakeknya itu memang orang yang baik yang sering membawa dia itu apa kemanapun kakeknya itu dia selalu ikat. Jadi intinya kakeknya ini protagonis juga, tokohnya baik ya, tapi sifatnya karakternya itu kakek ini apa ya, kita cari lagi ya. Kan kakeknya sering diajak mengajak si saya ini jalan-jalan kan, berarti tokohnya itu apa namanya, penyayang. Iya betul, penyayang, peduli, penuh kasih. Itulah tokoh si kakeknya itu, penyayang dan peduli itu ya. Nih setiap sore dapat lagi kita ini latar waktu anak-anak belajar mengajar di masjid juga ini latar tempat. Kakek awalnya mengajar tapi diterus oleh Kang Hasim. Saya menjadi anak emas apabila Kang Hasim mengajar.
Nih, dari kata saya menjadi anak emas, berarti kita ketahui ini si tokoh saya ini adalah anak yang pintar. Buktinya aja dia bisa seolah-olah menceritakan kejadian yang ada di masa lalu, ya kan. Saya ini karakternya itu ini memang pintar, cerdas, dan suka berpetualang. Saya belajar mengaji dari kakek. Bagi saya mengaji bukan hal yang baru. Sebelum sekolah, setiap malam kakek mengajar saya. Kan berarti kakeknya memang penyayang dan peduli. Kang Hasim dan lain sering merupakan hal yang sudah saya hafal betul. Kang Hasim itu juga termasuk tokoh ya. Kakek membeli berbagai keperluan sehari-hari dan saya selalu punya jajanan enak. Nah betul, inilah dia mengapa dikatakan kakak itu orang yang peduli, si kakeknya nih, karena dia apa, memberi atau membelikan keperluan si tokoh saya tadi itu kan, itulah namanya pembeli, peduli. Sering kakek juga diminta mengobati orang-orang yang sakit. Oh, kakeknya ini tukang ngobati orang juga. Udah. Jadi itu ya. Tadi kita udah tahu tokoh kakeknya seperti apa, tokoh saya itu seperti apa. Nah, tokoh saya ini bisa dikatakan dia itu anak yang manja. Iya, itu anak yang manja. Kata kakek ketika malamnya saya menanyakan kenapa kayak unjuk bukan. Nah, lalu juga si kakek ini kalau saya baca dari cerita, tokohnya itu dia sangat bijaksana ya. Sangat bijaksana si kakeknya itu. Dia bisa menimbangkan mana yang baik, mana yang buruk, dia bisa memutuskan gitu. Dan dia ajarkan itu ke cucunya si tokoh saya tadi itu. Nah jadi itu ya nak, kalau untuk alur kita udah tahu alurnya maju dan mundur. Lalu kalau kita udah baca anak ustazah itu ceritanya memakai kata tokoh aku, ya aku atau saya, itu berarti memakai sudut pandang ke orang pertama serba tahu. Karena gini, pada cerita tersebut si tokoh saya atau tokoh aku inilah yang seolah-olah menceritakan semua kejadian yang pernah terjadi gitu kan, dari mulai dia dibawa kakeknya jalan-jalan, dari mulai dia tahu Gunung Beser itu terkenal dengan keangkerannya, sampai akhirnya Gunung Beser ini akan dibuka untuk khalayak ramai gitu kan. Pokoknya si tokoh aku inilah ya dia pemeran utamanya. Paham ya anak-anak ustazah? Jadi seolah-olah tokoh aku inilah yang menceritakan semua kejadian sedetail-detailnya. Bahkan dia juga yang menjelaskan bagaimana karakter tokoh lain. Ya, seperti tokoh si Jaya Sakti, tokoh si kakek, dari mulut dia juga atau dari cerita dia juga kita jadi menyimpulkan, oh ya kakeknya berarti tokohnya penokohnya seperti ini, Jaya Sakti seperti ini, gitu ya nak. Oke ya, kita carilah amanatnya. Dari cerita ini ada nih bagian terakhir amanatnya. Pohon memang keramat nih. Pohon memang keramat, harus dihargai, dihormati, dijaga, dipelihara. Tanpa pohon bencana akan lebih sering terjadi menimpa kita. Mbah Jaya Sakti mestinya berubah menjadi kesadaran ilmu. Kakek benar, banyak orang cuma merasa pintar padahal tidak. Ini berarti amanat yang secara tersurat. Jadi nah itu tadi ceritanya itu unik, ini ceritanya dia punya makna tersendiri ya. Jadi kalau zaman dulu itu pohon itu yang ada di Gunung Beser itu nggak boleh dia ditebang, dia itu bagi orang-orang di situ keramat gitu loh. Karena apa, kalau ditebang itu akan hancur gitu loh, itu pohon itu akan
akan daerah mereka, perkampungan mereka akan hancur, sulit mendapatkan air seperti itu. Tapi karena perubahan zaman akhirnya pohon tersebut kan ditebang. Gunung Beser itu mulai didatangi orang-orang ramai gitu, sehingga tidak terjagalah lagi kelestarian pohon tersebut, sehingga yaitu akan merusak alam kita sendiri, itu maksudnya. Jadi di cerita ini itu tadi dibandingkanlah atau dianalogikan ya, Mbah Jaya Sakti ini tadi harusnya kita umpamakan menjadi kesadaran ilmu. Kita harus tahu ilmu dalam memelihara pohon, bagaimana mencintai lingkungan, itu loh, kesadaran akan pentingnya kita merawat lingkungan, itu tadi dia ya. Dan kata kakeknya banyak orang cuma merasa pintar padahal tidak ya. Pahami anak-anak ustazah, ini kita sudah dapat amanatnya. Oke ya, untuk penokohan juga sudah, apalagi ya, alur udah, amanat udah, udah semua, alhamdulillah. Kalau temanya apa anak ustazah? Temanya adalah tentang kemasyarakatan, karena memang ceritanya tentang suatu masyarakat yang ada di kampung itu aja, kemasyarakatan, kekeluargaan, seperti itu ya. Jadi ceritanya temanya adalah kemasyarakatan ataupun kekeluargaan. Baik anak-anak ustazah, sekian dari ustazah ya pembelajaran kita hari ini tentang unsur intrinsik. Jadi insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kembali materi kita tentang unsur ekstrinsik. Jadi tolong dipahami lagi ya cerita Gunung Beser itu ya. Ya dipahami maknanya apalah sebenarnya, seperti itu. Nah baik anak-anak ustazah, semoga anak-anak ustazah dapat mengikuti atau dapat memahami pembelajaran bahasa Indonesia hari ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.